Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Ahmad, NPM 2112543. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Klasifikasi Hadis Hasan. Klasifikasi hadis hasan berdasarkan definisi yang dikemukakan para ulama hadis merumuskan bahwa kriteria hadis hasan terdapat perawi yang tingkat kedobitannya lebih rendah daripada yang dimiliki oleh perawi hadis sahih. Dapat disimpulkan yang tergolong kepada kriteria hadis hasan ada 5, yaitu sanad hadis tersebut harus bersambung. Kedua, perawinya adalah adil. Ketiga, perawinya mempunyai sifat dobit namun kualitasnya lebih rendah atau kurang dari yang dimiliki oleh perawi hadis sahih. Yang selanjutnya, bahwa hadis yang diriwayatkan tersebut artinya hadis tersebut tidak menyalahi riwayat perawi yang lebih sikot daripadanya. Selanjutnya, bahwa hadis yang diriwayatkan tersebut selamat dari illat yang rusak. Sebagaimana hadis sahih itu terbagi kepada lidzatih dan lighairi. Demikian pula hadis hasan terbagi kepada hasan lidzatih dan hasan lighairi. Adapun hadis hasan lidzatih ialah hadis hasan lidzatih adalah hadis hasan dengan sendirinya, yakni hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis hasan yang 5. Menurut Ibnu As-Salah, pada hadis hasan lidzatih para perawinya terkenal kebaikannya, akan tetapi daya ingatnya atau daya kekuatan hafalan belum sampai kepada derajat hafalan para perawi yang sahih. Contoh hadis hasan lidzatih adalah sebagai berikut, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menuntut ilmu pengetahuan karena selain Allah atau bertujuan selain Allah, maka tempatnya di dalam neraka. Yang kedua, hasan lighairi adalah hadis yang sanadnya tidak sepi dari seorang mastur, tak nyata keahliannya, bukan pelupa yang banyak salahnya, tidak tanpa adanya sebab yang menjadikan fasik, dan matan hadisnya adalah baik berdasarkan pernyataan yang semisal dan semakna dari suatu segi yang lain. Hadis hasan lighairi ialah hadis hasan yang bukan dengan sendirinya, artinya yang sanadnya hasan. Jadi hadis yang pertama itu terangkat derajatnya oleh hadis yang kedua, dan yang pertama itu disebut hadis hasan. Contoh sebagai berikut, Rasulullah SAW bersabda, hak bagi seorang muslim mandi di hari Jumat, hendak mengusap salah seorang dari mereka wangi-wangian keluarganya jika ia tidak memperoleh air pun cukup dengan wangi-wangian. Hadis riwayat Ahmad. Contoh hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Utaibah telah Juwaini dari Abu Bakar ibnu Abu Musa al-Ash'ari. Dia berkata, aku mendengar ayahku berkata di hadapan musuh. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga itu di bawah naungan pedang. Hadis di atas dinyatakan hasan karena pada sanadnya terdapat Ja'far ibnu Sulaiman al-Dahab yang menurut para ulama hadis bahwa Ja'far ini berada pada kualitas soduk atau tidak sempurna dobitnya, sehingga tidak mencapai tingkatan sikot sebagai salah satu persyaratan hadis sahih. Demikian presentasi dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.